Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Kawan Selagi Rahasia masih di The Morning Show pagi hari ini dan kita sudah ada tamu Kawan Selagi Rahasia dan buat Anda yang ingin bergabung, ingin tanya-tanya tentang homeschooling gitu ya. Pandangan apa dari diri Anda Kawan Selagi Rahasia tentang homeschooling? Mungkin Anda juga bisa menyampaikan pada pagi hari ini Kawan Selagi Rahasia. Kawan Selagi Rahasia, namanya homeschooling ya. Homeschooling, home itu rumah, schooling itu sekolah gitu. Sekolah di rumah gitu. Jadi kawan Selagi Rahasia, kita ngomongin soal homeschooling ini identik sama orang atau siswa yang di situ tidak kemana-mana dan cenderung tidak banyak teman kawan Selagi Rahasia. Homeschooling ini masih sering dipandang sebagai sekolah yang tidak serius kawan Selagi Rahasia dan tidak sedikit yang di situ meragukan gitu ya. Berbagai macam kebingungan mulai dari kurikulum, jalur pendidikan dan juga legalitas. Ini adalah beberapa dari yang sering dipertanyakan dari masyarakat ini atau dari orang-orang yang ingin anaknya disekolahkan homeschooling gitu. Namun demikian tidak sedikit juga orang tua yang mulai melihat adanya suatu pergerakan kebutuhan dari sistem pendidikan yang lebih fleksibel. Di era global telah membuka sebuah babak baru kawan Selagi Rahasia dari cara kita mendapatkan pendidikan dan juga mencari pekerjaan gitu ya. Dan sesungguhnya apakah yang dibutuhkan oleh di situ orang tua dan juga si buah hati? Benarkah homeschooling ini adalah sebuah konsep sekolah yang tidak jelas atau justru sebaliknya gitu? Jadi Anda bisa mengikuti interview atau talk show pada pagi hari ini kawan Selagi Rahasia bersama dengan Cendekia Bina Aksara ada Pak Arius. Selamat pagi Pak Arius. Iya, selamat pagi Mas Firman. Apa kabar Pak Arius? Baik-baik Mas. Sehat-sehat gitu ya? Sehat-sehat selalu. Oke, hari ini membawa apa namanya? Siswa gitu Siswa ya. gitu ya? Oke, ini siswa homeschooling gitu Pak Arius? Siswa homeschooling, iya. Yang apa namanya ada di level paling bawah tapi kelas ujung. Jadi SD, SD. Tapi kelasnya kelas ujung dia. Kelas ujung, di kelas, ya, kelas 6. Kelas 6 gitu ya? Ya. Di homeschooling ada kelas 1, 2, 3 gitu juga? Betul. Ada kelas 1, 2, 3 sampai urutannya sama sebetulnya. Sama seperti sekolah umum ya? Sekolah umum, betul. Oke, saya kira beda Pak Arius. Enggak, semuanya sama. Jadi apa namanya? Pelajarannya sebenarnya juga sama gitu ya. Jadi muatan-muatannya apa semuanya sama sebetulnya. Oke, selamat pagi dengan adik siapa nih? Clement. Clement. Iya. Namanya Clement ya? Iya. Clement. Clement sekarang kelas 6. Gimana rasanya sekolah di homeschooling? Senang karena bisa memfokuskan waktu untuk hobi. Hah? Memfokuskan? Itu apa? Gimana? Bisa lebih fokus ke hobi. Oh gitu, artinya karena homeschooling ini lebih banyak waktu gitu ya, lebih banyak untuk waktu. berkembang seperti itu. Oke, ini Clement sendiri saat ini tekun di hobi apa kira-kira? Hobi musik dan ilustrasi. Oh, ilustrasi. Iya, ilustrasi. Ilustrasi, jadi bikin animasi kayak gitu? Bukan animasi, apa? tapi lebih ke gambar apa? Iya, lebih ke gambar logo atau alam gitu kan. Oh, gitu. Tapi pakai elektronik ya, artinya ada gadget gitu? Atau biasa aja? Oh, biasa aja. Oh, menggambar biasa ya? Oke, saya kira menggambar pakai komputer itu kayaknya agak sulit juga ya Pak Arius ya? Iya. Oke, nah ini apakah Clement ini bisa memperkenalkan diri, mungkin kawan Selagi Rahasia pengen kenal juga lebih dalam gitu ya? Dari Clement ini sejak kapan homeschooling, terus gimana rasanya homeschooling, mungkin bisa berbagi cerita nih. Gimana Clement? Oke. Nama saya Clement Nathan Nusantara, usia saya 11 tahun dan saat ini berada di kelas 6 homeschooling CBA. Homeschooling CBA juga? Iya, CBA juga. Oke, anak didik dari Cendekia Bina Aksara. Oke, Pak Arius, ini kan ngomongin soal homeschooling gitu ya, pandangan di masyarakat gitu kan, tadi seperti yang sudah kita singgung gitu ya. Ternyata juga masih ada yang meragukan, bahkan nggak tahu nih Pak Arius, nggak tahu tentang homeschooling. Dan mungkin bayangan atau persepsi dari masyarakat, mungkin orang tua itu adalah homeschooling itu yang pertama itu biasanya mahal Pak Arius. Terus yang kedua adalah nanti nggak banyak teman gitu ya.
Terus apa kabar anak saya setelah sekolah di homeschooling nanti kalau misalkan terjun di dunia luar, ternyata dia lebih cenderung pendiam anaknya kan saya jadi bingung gitu. Gimana Pak Arius? Iya. Jadi apa namanya kalau kita sebut homeschooling itu memang sekolah apa namanya non formal ya, gitu. Jadi di luar gitu dan homeschooling itu sendiri sebetulnya adalah sekolah yang bertanggung jawab adalah orang tua, gitu ya. Cuman karena apa namanya kebutuhan pada saat ini itu cukup bervariasi, gitu. Jadi kami sendiri dari CBA itu mengeluarkan banyak sekali produk gitu ya, produk homeschooling. Jadi kalau dikatakan homeschooling di CBA itu maka jenisnya bukan hanya satu gitu ya, tapi kami memiliki beberapa program itu sekitar 8. Ada 8 sampai 9 program yang boleh disesuaikan dengan orang tua, baik kebutuhan maupun budgetnya. Gitu. Jadi artinya apa? SPP-nya sangat bervariasi sekali. SPP yang paling dasar itu 500.000 per bulan. Jadi itu yang menjawab tadi pertanyaan apakah homeschooling mahal gitu ya? Tidak gitu ya. Jadi homeschooling di tempat kami ada 9 program yang mana SPP yang paling dasar itu adalah Rp500.000. Nah, kalau dikatakan apakah siswa bersosialisasi atau tidak itu bergantung dari program yang diambil. Sedangkan untuk Clement ini mengambil program yang berjenis intensif harian. Jadi Clement ini sebetulnya dia bukan homeschooling, tapi dia seperti sekolah biasa, hanya dia tidak berseragam. Kemudian waktunya lebih fleksibel. Kemudian dia memiliki lebih banyak waktu untuk potensi dirinya sendiri. Jadi Clement ini sekolahnya hari Senin sampai hari Jumat. Jamnya jam 8 sampai jam 1. Kemudian mata pelajaran yang dia pelajari adalah yang penting saja untuk ujian akhir. Karena dia homeschooling berarti dia paket A. Nah, sedangkan paket A untuk anak SD itu ada sekitar 9 mata pelajaran. Kemudian selebihnya daripada itu dia akan mengembangkan potensinya. Nah, di program kami itu kita ada life skill namanya. Jadi life skill itu tentang berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan oleh anak untuk kecepatan dia bertahan hidup gitu ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya dia dari tracking telepon, kemudian soft skillnya dia, cara berbicara dengan orang, kemudian bagaimana dia bisa mengkonsep bisnis gitu ya. Jadi misalnya pada usia-usia seperti Clement 4, 5, 6 itu kita berikan sebuah materi gitu ya. Kalau misalnya kamu punya kemampuan ini, kira-kira kamu bisa menjualnya seperti apa? Nah, kita bikin dulu pathway-nya dia. Setelah itu kita akan memberitahukan dia potensinya. Seperti Clement ini kan dia potensi dirinya ke musik, kemudian logika itu jadi dia ke mekanikal dan juga ilustrasi. Nah, akhirnya kita berikan dia penguat gitu ya. Jadi vokasinya ilustrasi. Kebetulan karena dia masih awal, maka dia masih manual drawing gitu. Jadi masih manual. Yang mana nanti ketika SMP SMA dia akan masuk ke digital drawing. Nah, digital drawing itu yang sudah akan kami kembangkan kepada bagaimana dia bisa menjual karyanya. Jadi itu SMP SMA atau SMP SMA gitu. Yang mana pada SD pun seperti Clement ini kita sudah mulai ajarkan dia untuk menjadi YouTuber. Gitu ya. Bagaimana sih mengkonsep profil diri dia. Misalnya dari kemampuan musiknya dia, kemudian bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya berdasarkan kepercayaan diri, inilah saya gitu. Jadi bukan kita melihat anak sebagai apa dirinya, kemudian kita kembangkan berdasarkan keterampilan dan pelajaran yang ada di sekolah. Misalnya karena dia bagus di musik gitu misalnya. Nah, itu nanti kita gabungkan bagaimana sih matematika itu bisa membuat dia itu menjadi seorang musikus yang handal gitu ya. Dia bisa menjualkan sehingga ketika dia belajar matematika dia tahu ujungnya. Ujungnya manfaatnya apa gitu untuk saya gitu. Yang mana pada sekolah konvensional anak tidak tahu itu. Mereka terkadang akhirnya menjadi demotivasi kan, karena dia nggak tahu apa sih saya buat apa belajar ini. Nah, sedangkan di sini kita
menekankan apa yang dia bisa lakukan dengan potensi diri. Jadi di sini kita mulai mengembangkan bakat dan minat anak itu sendiri dan bagaimana itu bisa dijembatani. Otomatis skill ini akan membutuhkan konsentrasi yang cukup besar juga dari orang tua. Nah itu kita akan mengkonseling orang tuanya juga. Jadi dalam hal ini Clement tidak sendirian dia bersekolah juga dengan teman-teman yang lain. Yang di sini ada SMP, ada SMA gitu ya. Jadi dia sendirian. Cuman kalau di kelas dia sendirian. Oh gitu. Karena sistemnya adalah one on one gitu ya. Satu guru satu anak. Tapi ketika dia jam break atau apapun ya dia bergabung dengan siswa yang lain. Itu program yang dia ambil gitu. Artinya di kelas SD ini Pak Aryos gitu ya. Orang tua juga bisa memilihkan mata pelajaran untuk anaknya. Misalnya gini. Untuk yang diuji nasionalkan itu pelajarannya berapa biasanya? 5? 9. Oh 9 ya? Iya. 9. Tapi di luar itu misalkan mau ditambahi apa gitu bisa? Bisa. Dan yang menarik dari program kami ini, kami scanning market gitu ya. Pada saat ini banyak orang tua bahkan yang ekstrim ya, dia tidak membutuhkan apapun. Saya tidak membutuhkan legalitas edukasi untuk anak saya. Iya. Gitu misalnya, pokoknya anak saya jago vokasi gitu ya. Kan banyak ya anak itu dia tidak bagus di dalam akademisnya. Sama sekali sudah dia nggak mau matematika, dia mau fisika, apapun dia nggak mau. Tetapi anak ini menonjol di vokasi, misalnya musiknya sangat dominan gitu ya. Nah, kami juga memiliki program itu yang anak tidak perlu dia, misalnya orang tuanya ekstrim lah, dia bermasalah di sekolah. Kita sebutnya biasanya itu program eksklusif gitu ya. Anak ini tidak akan diajarkan apapun, tapi fokus pada vokasinya. Nah, vokasi ini yang akan betul-betul kita genjot. Misalnya dia mau permesinan gitu ya, kita akan carikan dia yang cocok untuk dia. Gitu. Pengajarnya juga. Dan kita bekerja sama dengan LKP seluruh Malang. Gitu. Jadi permesinan misalnya atau dia misalnya butuh dari gamers gitu ya. Anaknya suka gamers gitu. Suka game gitu ya. Di sekolah nggak bisa dia. Itu akan kita jembatani bagaimana dia misalnya gamer itu kan banyak sekarang ada atletnya. Ada atletnya e-sport gitu kan yang apa namanya Sola Gracia akan mulai itu juga untuk tahun depan kan gitu ya. Nah, ini yang akan kita channelkan karena itu butuh memang kerjasama antara pihak sekolah, orang tua dan anak. Jadi programnya bisa customize banget gitu ya. Itu tadi. Itu dia Kaunseling Gracia. Kalau di sekolah konvensional nggak ada ya? Nggak ada. Dan biasanya anak yang nggak bisa mata pelajaran, ya dicap dia anak gagal gitu. Iya, benar. Kemudian dia dikeluarkan di sekolah gitu ya. Itu yang akan lebih sulit lagi nanti untuk kehidupannya dia selanjutnya gitu Pak Aryos ya. Oke, untuk Clement sendiri nih ya, senang dengan homeschooling? Ya senang. Senang sekali atau senang banget? Senang sekali. Senang sekali ya. Tapi pernah nggak sih Clement mencicipi sekolah umum gitu? Pernah nggak? Pernah. Di kelas berapa? Di kelas TK sampai kelas 4. Oh, sampai kelas 4 ya? Artinya homeschooling mulai kelas 5 nih? Iya. Oke. Bedanya apa? Homeschoolingnya mulai kelas 4. Jadi semester 1 di sekolah umum, semester 2 di homeschooling. Oke. Di waktu di sekolah umum dengan yang sekarang homeschooling rasanya gimana? Bedanya apa? Kalau homeschooling sih bedanya waktunya lebih dikit. Kalau sekolah umum itu waktunya lebih lama. Maksudnya mata pelajarannya. Oke. Lebih gimana yang dirasakan? Artinya di sekolah umum dulu tuh banyak pelajaran, sekian banyak pelajaran bikin pusing gitu. Iya. Hah? Iya. Oh gitu yang dirasakan ya. Oke. Jadi apa yang bikin Clement ini betah di homeschooling terus senang gitu? Yang bikin betah sih temennya baik-baik, terus pelajarannya agak santai Mas Ian, tapi bisa didapat. Bisa mudah didapat. Oke, mudah dipelajari gitu ya. Iya. Oke. Dan ambil bahasa Inggris juga? Iya, bahasa Inggris. Wih, ini pasti ngewes juga nih. Oke. Nah, hobinya dari Clement sendiri apa dan mengapa memilih hobi itu? Hobi saya
main gitar sama main piano. Kalau yang ilustrasi itu yang tadi. Oke. Jadi main gitar, main piano, artinya bermusik gitu ya? Iya. Alat-alat musik yang saat ini ditekuni itu adalah gitar sama piano gitu ya? Gitar sama piano. Clement sendiri sudah tahu hubungannya matematika dengan alat musik yang dipelajari? Oh, waduh, kalau itu belum tahu. Oke. Nah, artinya Clement sudah punya cita-cita gitu ya? Nanti kedepannya mau seperti apa kira-kira gitu? Mau jadi apa kira-kira Clement? Mau bikin logo sama biasanya menjual musik, ilustrator ya. Oke. Menjual lagu di internet. Oh gitu. Tapi suka YouTube juga nggak? YouTube nggak begitu suka sih. Nggak begitu suka. Jadi nggak ada cita-cita untuk jadi YouTuber ya? Dikit cita-cita. Tapi bisa juga Clement, kamu pas lagi main musik nyiptain lagu sambil direkam pakai kamera gitu kan? Itu juga bisa jadi konten loh. Itu bagus juga gitu ya. Oke, nanti semoga aja bisa seperti itu Pak Arius. Ngomongin soal homeschooling, kawan Gracia, mungkin Anda ingin menyekolahkan anaknya di homeschooling gitu ya, ada cita-cita ke arah situ. Tapi ternyata si anak ini belum mau karena mungkin anaknya juga punya pandangan kalau misalkan nanti saya pindah ke homeschooling nggak ada temannya misalnya, atau mungkin teman bermainnya sedikit gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Clement ya. Senang karena di situ pelajarannya tidak terlalu banyak gitu ya, tadi bilangnya seperti itu. Terus temannya juga asik-asik meskipun di situ tingkat usianya di atasnya Clement gitu ya. Asik-asik semuanya gitu ya. Terus di situ apa lagi Clement yang membuat Clement ini bahagia di homeschooling? Yang membuat bahagia di homeschooling itu ada salah satu pelajaran yang termasuk hobi saya, ilustrasi. Oke, karena pemilihan tadi ya Pak Arius ya. Kamu suka apa nih? Tapi ada nggak sih anak ini suka bola terus dia diajarin main bola gitu? Iya. Jadi kalau nanti dia ke olahraga, kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang berhubungan dengan skillnya dia. Oh, bisa seperti itu juga Pak Arius ya. Tapi tidak melupakan pelajaran inti yang nanti akan diuji nasionalkan ya gitu. Jadi range program itu kita buat variasi karena kita mengikuti kebutuhan orang tua dan anak gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan satu aliran gitu ya, karena apa yang bisa untuk seorang anak mungkin bagi keluarga yang lain itu tidak berlaku. Dan karena kita berbicara tentang pasar global gitu ya, era global yang semuanya itu sudah serba internet based gitu ya. Kemudian kita melihat bahwa di era global ini kita tidak perlu membutuhkan satu strong academic background gitu atau certification gitu ya. Sertifikasi itu lebih mengarah ke vokasi daripada Anda sekolahnya dari mana gitu ya. Di era global ini kita nggak akan ditanya kok misalnya mau menjual produk musik lah misalnya atau dulu lulusan mana gitu, nggak ada. Kamu bisa apa gitu ya, itu adalah era global gitu ya. Sedangkan kalau orang tua masih belum bisa melihat hal itu, maka biasanya kita akan mendapatkan satu bottleneck setelah anak itu lulus. Sekarang banyak lah lulusan kuliah yang IPK-nya hebat-hebat gitu ya, tinggi-tinggi. Tapi di akhir cerita mereka tidak bekerja sesuai dengan alirannya, bidang studinya karena pengangguran tadi. Iya benar. Akhirnya mereka ada yang kuliner lah, buka kafe lah, gitu ya. Atau mungkin jadi CS customer service-nya bank. Dan itu nggak sesuai sama yang saya sering ya bertemu dengan CS-nya bank gitu. Mbak, dulu kuliahnya di mana? Di FISIP gitu ya. Saya ambil atau di biologi gitu. IPK-nya berapa? 3,6 Pak gitu. Atau 3, terus ngapain di sana kan gitu ya. Nah, sekarang kalau dia terakhir kali dia jualan online misalnya. Terakhir jualan online gitu. Keluar dari bank juga jualan online gitu, atau dimanapun jualan online. Ngapain skill itu nggak ditumbuhkan sejak awal? Itu kan kesalahan dunia pendidikan saat ini. Ngapain harus kuliah untuk jualan online? Iya, ngapain gitu ya. Kemudian mata pelajaran itu diberikan sehebat-hebatnya, anak harus dapat skor setinggi-tingginya untuk masuk sekolah favorit. Setelah kita masuk sekolah favorit, ending result terakhir mereka jadi pengangguran juga gitu. Nah, orang tuanya yang bingung kan. Nah, itu yang berusaha kita jembatani. Sehingga dari awal ketika dia belajar mengambil sebuah
field of study itu karena dia lihat potensi diri. Jadi misalnya kayak seperti Clement, maka kita akan mengarahkan dia kira-kira jalur pendidikan yang kamu bisa lakukan adalah ini dan kita adjust dengan orang tua gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang membuat homeschooling itu sangat fleksibel di era global ini gitu. Oke, dan mungkin ada pertanyaan seperti ini Pak Arius. Ini misalkan ada anak setelah lulus SMA gitu ya, artinya sudah dia tuh beranjak ingin bekerja kayak gitu kan, STM atau SMA, terus dia ingin ke CBA gitu, melatih potensi yang ada di dalam dirinya. Ini bisa nggak kira-kira? Iya bisa. Supaya nanti setelah saya selesai melatih diri saya ini sekian kali pertemuan atau sekian semester, sekian tahun gitu ya. Saya setelah itu diarahkan untuk bekerja di tempat apa gitu. Bisa? Iya. Jadi kita sebetulnya adalah vocational based school gitu ya. Jadi sekolah yang mengutamakan adalah kemampuan vokasi mereka gitu ya. Dan kita melihat bahwa vokasi ini adalah senjata ampuh untuk bertahan hidup. Karena dari vokasi kita akan masuk ke sistem seperti pemahaman manajerial, soft skill berbicara. Karena pada terakhir hidup kita itu berhubungan dengan orang lain, bukan berhubungan dengan tes ujian sekolah, gitu ya. Dan ketika dunia pendidikan nggak bisa melihat itu, dunia pendidikan akan tetap menyiksa siswa. Gitu ya. Itu kenapa dunia pendidikan itu penghasil pengangguran terbesar gitu ya. Saya frontal sekali gitu ya, karena saya di dunia pendidikan saya 20, tapi faktanya memang demikian. Demikian gitu ya. Dan akhirnya kita harus buka mata bahwa sekolah itu nggak penting gitu ya. Maksudnya apa nggak penting? Selama dia hanya berbasis buku teori dan hanya mencari nilai, kita itu menjerumuskan anak kita kepada suatu jurang yang sangat berbahaya, karena di akhir cerita mereka nggak bisa bertahan hidup. Kemampuan soft skill mereka sangat jelek sekali gitu ya. Dan mereka tidak paham saya itu bisa apa. Dia jurusan lah, bisa lah jurusan apa ya. Saya misalnya kita ambil lah misalnya jurusan teknologi pangan atau misalnya apa. Tapi setelah dia keluar lulus, dia tidak tahu saya ini siapa gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa mengkonekkan antara ilmu yang dia pelajari dengan apa yang harus dia lakukan di untuk dunia dia bertahan nyata hidup. Gitu ya? Iya. Akhirnya bukunya nggak ada yang digunakan. Akhirnya setelah dia nganggur 1 tahun 2 tahun, kerjaan apapun dia ambil. Nah, jadi sales dia ambil. Nah, sales itu kan berbicara dengan orang. Iya, benar-benar. Kenapa itu nggak dimunculkan sejak awal? Kenapa dia nggak dimunculkan potensi dirinya dulu, baru memilih jurusan kuliah? Sehingga di sini kita mengharapkan bahwa anak itu jadi cerdas termasuk orang tuanya. Anaknya cerdas, kenapa kamu ambil jurusan ini? Ya karena saya inginnya ini. Bukan karena teman saya, ya karena itu tren. Nah, itu kan yang terjadi. Sedangkan dunia pendidikan itu adalah dunia yang suka uang. Itu ada sebuah bisnis. Ketika orang tua tidak tahu, akhirnya orang tua dimakan habis oleh sebuah fakultas atau sebuah sekolah, dimakan habis-habisan dia dengan SPP yang mahal, dengan uang gedung yang mahal. Di akhir cerita anaknya juga nggak jadi apa-apa, gitu loh. Itu yang saya fokuskan kan ke situ. Gitu. Ini mengerikan juga ternyata di dunia pendidikan itu kan Gracia. Kalau sudah main bisnis Pak Arius ya, artinya dia membuat sebuah universitas yang bergengsi dengan memahalkan biayanya di situ. Terus akhirnya itu akan disikat habis oleh mereka-mereka yang gengsi. Iya, pasti gitu ya? Di situ. Dan tapi nggak ada tujuan, nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Saya 20 tahun di dunia pendidikan dan fokus saya mulai dari S1, S2, S3 gitu ya. Saya melihat anak yang kuliah di top universities gitu ya, baik Indonesia maupun di luar Indonesia. Di akhir cerita kembalinya ya ke rumahnya sendiri. Nggak jelas kerjaannya, atau mungkin kembali ke toko orang tuanya kalau dia punya toko gitu ya, atau mungkin dia melakukan suatu bisnis yang tadi jadi sales, kemudian jadi apapun. Kemudian saya berpikir, berarti sales itu mengalahkan mata kuliah dia. Sales itu nggak nyambung kan. Nah, kita lihat apa yang salah kan gitu ya. Nah, akhirnya ketika saya
mengkonseling orang tua, saya selalu mengatakan ini tujuannya apa, anaknya potensinya apa, larinya selalu saya ke sana. Jadi di sini juga Bapak Ibu mungkin yang mendengarkan gitu ya, monggo kontak Sekolah Gracia, saya akan dengan senang memberikan konseling gitu ya. Memberikan konseling misalnya ini nggak berhubungan dengan homeschooling aja gitu ya. Misalnya kebutuhan pendidikan anak itu sebetulnya harus diapakan sih kan gitu. Oke. Gitu. Nah, ke Clement lagi nih ya. Hal-hal apa saja yang di situ ingin dicapai sama Clement gitu ya setelah nanti di homeschooling ini gitu ya. Di homeschooling dan setelah homeschooling, apa cita-cita yang atau harapan tertinggi dari Clement? Memperdalam keterampilan dan hobi. Dan hobi gitu ya. Oke, artinya Clement nanti selanjutnya di SMP pun juga masih homeschooling kayak gitu? Iya. Karena sudah terlanjur enak dan nyaman ya? Iya, terlanjur enak dan nyaman. Oke, Pak Arius, ini ada beberapa alasan dari orang tua melihat homeschooling gitu ya. Ini apa aja kira-kira? Iya, orang tua yang saya lihat gitu ya, yang positif thinking, yang positif gitu ya, itu pada saat ini jam pendidikan tuh terlalu panjang memang, sehingga anak-anak itu tidak bisa memiliki waktu untuk diri mereka sendiri. Diri mereka tuh terkonsumsi sama mata pelajaran, sehingga untuk mempertajam skill mereka sendiri itu tidak ada. Nah, ketika sekolah itu selesai, yang dibutuhkan di hidup ini ternyata bukan buku-buku itu tadi, tetapi adalah skill yang dia harus pelajari. Sehingga alasan utama orang tua untuk homeschoolingkan anaknya adalah yang pertama pasti lebih efektif. Itu juga berdampak dengan siswa-siswa yang saya lihat gitu ya. Dulu di sekolah konven matematikanya jelek gitu ya. Kemudian dicap nggak bisa matematika. Ternyata waktu dia masuk di homeschooling dengan gurunya satu guru satu anak, matematikanya jago. Nah, setelah kita lihat ternyata di sekolah konven ya siswanya banyak, gurunya cuma satu. Mungkin yang paling ngetop lah ya gitu ya, nasional plus 15 anak satu guru gitu. Itu pun kan masih terpecah. Nah, itu untung-untung kan kalau gurunya bisa memiliki satu metode, kalau tidak juga repot gitu ya. Ternyata banyak hal yang kita sesungguhnya itu missing gitu ya. Dengan anak ini sendiri. Jadi nggak tentu anak itu nggak bisa bukan karena dia nggak bisa, tetapi mungkin suasana lingkungan di sekolahnya itu yang atau di kelas yang kurang mendukung, jadi lebih efektif. Kemudian yang kedua lebih fleksibel. Ya, era-era sekarang orang tua itu anak itu harus punya fleksibilitas waktu untuk mengembangkan dirinya sendiri. Skill-skill yang harus kita temukan pada diri anak itu. Yang mana kemudian kita angkat dia kepada era global. Yang tadi saya katakan, anaknya suka main game gitu ya. Orang tuanya harus cerdas sebetulnya. Main game ini jangan dikira negatif loh. Main game ini positif. Kalau kita tahu, jangankan gitulah, kita belajar apapun, kalau cara pandangnya salah jadi negatif ya negatif. Semuanya negatif gitu ya. Itu saya katakan belajarnya dulu ranking ya, juara olimpiade apapun, terakhir nggak ada yang dipakai. Gitu. Terakhir itu ya tadi saya katakan. Olimpiade matematika juara. Olimpiade terakhir ini juara. Terakhir nggak ada itu. Gitu. Itu juga sesuatu yang rugi sebetulnya kan. Nah, sedangkan kita berbicara main game. Main game itu sebetulnya itu banyak. Kalau main game itu salah, maka e-sport itu nggak akan digunakan orang. Benar. Tetapi e-sport ini sekarang booming. Iya benar, dan booming banget orang sekarang. Bisa sekarang kita jualan PlayStation aja bisa kan? Benar. Nah, kalau bermain game itu negatif, dunia PlayStation Sony tidak akan membuka PlayStation. Sudah hangus dari dulu. Gitu tetapi ternyata game ini membuat Sony bisa hidup. Benar. Microsoft bisa hidup dengan Xbox. Pikiran cerdas itu yang saya inginkan. Orang tua jangan kamu tutup pikiranmu gitu loh. Oke. Ini anak kan sudah suka game. Maka coba digali. Game itu berhubungan dengan apa? Game itu butuh gambar, berarti ilustrasi. Ilustrasi lagi. Kemudian musik karena ada backgroundnya. Iya, benar. Kemudian komputer, anak itu hanya butuh caranya bagaimana dia bikin game gitu loh. Nah, itu yang saya katakan tadi, kecerdasan orang tua untuk melihat potensi anak gitu loh. Nah, itu adalah hal-hal yang era dulu kita tinggal. Ini kita era global. Era global itu anak yang bisa bikin game, bisa mereview game, dia bisa memberikan logika yang bagus.
itu yang bisa hidup. Dan itu laku. Nah, matematika masuknya dari situ. Jangan dikasih matematika duluan, kemudian gamenya ini nggak boleh main. Nah, ini kan salah. Saya selalu katakan kan komunikasi gitu kan. Itu jadi fleksibel, yang terakhir terarah. Itu. Jadi terarah sekali. Dan yang jelas Kawan Selagrasia ini ada satu orang YouTuber Pak Aryus ya. Dia gamers gitu ya. Merekam kegiatan gamenya di YouTube. Ini menghasilkan uang 1 bulan itu bisa lebih dari 50 juta Pak Aryus. Ini kan gila banget gitu ya. Gara-gara hobi, terus dia nyaman di situ, menghasilkan duit lagi. Ini kan sesuatu hal yang istimewa gitu ya. Dan itu nggak nyangka loh. Orang tua tuh nggak nyangka gitu kan. Kok anak saya bisa seperti ini? Ternyata game itu bisa menghasilkan. Akhirnya seperti itu pandangan dari orang tua. Tapi ayolah, mungkin bisa dirubah lah mindsetnya para orang tua gitu ya. Anaknya main game, ya kalau misalkan gara-gara main game sampai lupa makan, sampai lupa pelajaran dan lain sebagainya, baru itu ada teguran gitu ya. Tapi janganlah di stop total gitu kan. Betul. Bisa jadi itu kreativitas untuk dia gitu. Semuanya kan ada timingnya ya. Waktu belajar, ada waktu juga belajar game kan. Game itu kan sebenarnya dipelajari, intronya bagaimana, kemudian klimaksnya apa, itu kan dia alur cerita sebetulnya. Saya aja nggak ngerti ya namanya MLBB itu, nggak ngerti sama sekali Pak Aryus. Mobile Legend Bang Bang. Saya pernah nginstal tapi nggak bisa main, jadi percuma gitu ya. Ternyata butuh skill, bener-bener butuh skill Pak Aryus. Dan ini waktunya sudah habis Pak Aryus, jadi kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Dan Clement terus semangat gitu ya di homeschooling. Semoga nanti juga bisa sukses. Saya punya ide tadi bisa dikerjakan juga Clement. Jadi YouTuber sambil melatih skill gitu ya. Nanti bisa ngajarin orang juga, gini loh, kunci G itu bunyinya gini misalkan ya. Nanti kalau mau bikin musik kayak gini gitu kan, kan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak juga seperti itu. Dengan cara bermain itu di depan kamera, dimasukkan ke YouTube jadi konten bagus itu. Terima kasih Pak Aryus ya. Sukses terus untuk CBA dan juga Kawan Selagrasia ingin yang penasaran, ingin tahu lebih lanjut tentang homeschooling, nanti bisa kontak Radio Selagrasia lewat WhatsApp di 0813 3535 7667. Kita bertiga pamit. 982 Selagrasia FM, hits musik terbaik. Talk show hari ini.